Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di samping kanan saya ada temanten yang gagah dan rupawan. Mudah-mudahan bisa menjadi suami yang menyenangkan orang tuanya dan mertuanya dan pasangannya serta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, dikaruniai anak keturunan yang soleh solihah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Insyaallah saya akan bicara kurang lebih 30 sampai wallahu a'lam. Ya, 30 sampai wallahu alam, enggak ngerti. Saya mulai berdiri tadi jam 21 lewat 11. Nah, nanti kita lihat selesainya jam berapa, saya tidak tahu. Yang pengen saya sampaikan pertama, saat ini kita suka lupa kalau kita lagi dalam nikmat. Dalam hidup ini banyak orang lupa kalau dirinya dalam nikmat. Sibuk ditanya kemana, cari nikmat. Mau kemana, cari nikmat. Mau kemana, cari nikmat. Padahal dirinya sedang berada dalam nikmat. Nikmat apa? Nikmat yang paling besar, yaitu nikmat kita ini memeluk agamanya Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau nanya, boleh? Boleh. Kira-kira nikmat Islam ini kalau dibayar sama seseorang dengan kekayaan dunia dan segala istrinya, dengan syarat antum disuruh keluar dari Islam, kira-kira mau atau enggak mau? Enggak mau ya? Insya Allah kita semua sepakat, dunia dan segala isinya, mau emas, mau perak, mau apapun. Ya, manusia, bahkan jin yang ada di sini, semua dikasihkan kita. Tapi suruh keluar dari Islam, oh enggak mungkin, enggak mau. Berarti kalau kita ini punya 2 kalimat syahadat, kita ini orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Lah yang saya heran tuh orang kaya kok masih sibuk cari kekayaan. Orang kaya merasa dirinya masih miskin, miskin. Akhirnya setiap dia keluar, dia enggak menemukan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia kufur ni'amah. Qala Allah Ta'ala, la in syakartum la'azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Ta'ala mewahyukan, jika kalian bersyukur, pasti aku tambah. Jika kalian kufur, ingat, siksaku teramat pedih. Di antara bentuk pedihnya siksa adalah tidak bisa merasakan nikmat yang ada. Itu siksa. Gak bisa merasakan nikmat yang ada. Seharusnya nikmat Islam, nikmat iman, kita cukup mengucapkan bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Hati harusnya merasa nikmatnya luar biasa. Seharusnya ketika kita mengucapkan ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, seharusnya hati merasakan nikmat yang luar biasa. Seharusnya ketika kita usolli fardhu subhi atau usolli fardhu maghribi sampai akhir niat, kemudian Allahu Akbar, seharusnya itu nikmatnya yang luar biasa. Kenapa? Karena enggak ada nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat Islam dan nikmat iman. Karena itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menembus 7 lapis langit. Mohon maaf,
Orang zaman sekarang baru cita-cita mau ke planet Mars. Ada yang ngaku-ngaku pesawatnya udah sampai bulan, tapi saya nggak percaya. Ya, saya nggak percaya. Ada yang pengen sampai ke planet Mars. Pengen sampai ke planet Mars. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok planet Mars? Planet Mars dan semua jenis planet yang ada, galaksi-galaksi yang ada, itu baru ada di bawah langit yang pertama. Di bawah langit yang pertama. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menembus 7 lapis langit, bahkan lebih dari itu, sampai ujungnya jagat raya Sidratul Muntaha. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sudah survei ke surga, bahkan sudah melakukan kunjungan kerja ke neraka. Benar-benar tugas ke neraka Nabi Muhammad SAW. Tugasnya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai wujud kasih sayangnya Allah bagi jagat raya. Termasuk bagian dari jagat raya adalah neraka dan siapapun yang berada di dalam neraka. Maka tugas itu dituntaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun survei ke dalam surga, melihat keindahan surga, menikmati keindahan surga. Beliau pun survei ke neraka, tapi neraka enggak menjadi sesuatu yang buruk untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana api yang begitu besar tidak menjadi sesuatu yang buruk untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar dengan api yang dikobarkan oleh Namrud, saat itu apinya bisa membakar burung yang terbang jarak 1,5 kilo di atas udara, terbakar kemudian terpanggang dan mati menjadi burung panggang, ya burung bakar. Saat itu demikian hebat apinya, Nabi Ibrahim ada di bawah. Ya, dalam kobaran intinya api. Setelah 7 hari apinya baru padam, kemudian Nabi Ibrahim keluar dengan segar. Setelah itu ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam berbagai tafsir, wahai Nabiullah Ibrahim Khalilullah, apa yang engkau rasakan di dalam kobaran api Namrud? Maka saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya saya tidak pernah merasakan kenikmatan yang lebih nikmat seperti ketika berada dalam kobaran api Namrud. Kenapa? Apinya sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membakar semuanya, tetap sifatnya panas, sifatnya api membakar. Tapi khusus ketika berada di dekat Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan kepada apinya bisa pilih kasih. Ya narukuni bardam wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin, tapi dinginnya menyelamatkan. Bukan dingin yang menyakitkan, bukan dingin yang menyiksa, bukan dingin yang membuat seseorang itu tidak nyaman. Dingin yang menyelamatkan ala Ibrahim, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga seandainya sama Allah tidak dikhususkan, maka tidak ada orang yang mampu untuk membakar dengan api. Api tidak akan bisa lagi digunakan untuk membakar. Kenapa? Karena Allah tidak mengkhususkan ala Ibrahim. Artinya api akan berubah saat itu menjadi dingin dan menyelamatkan untuk seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau fungsi api ini dicabut, maka kehidupan pun akan mengalami gonjang ganjing. Keseimbangan dalam kehidupan pun akan rusak. Manusia akan bingung menjalani kehidupan karena salah satu alat untuk memasak, yaitu api, dicabut fungsinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah wahyukan dengan detail ala Ibrahim, kamu dingin dan menyelamatkan khusus untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, api dunia ini nggak ada apa-apanya dengan api jahanam, api neraka. Tetapi api neraka ketika bertemu dengan cahaya seorang mukmin, dikatakan dalam sebuah hadis, dan ini merupakan tafsir dari ayatnya Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha, tidaklah setiap orang dari kalian pasti akan melewati neraka, pasti akan berjalan di atas neraka. Itu ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang mau masuk surga harus lewat siratal mustaqim, dan siratal mustaqim itu terbentang di atas neraka. Tapi begitu yang lewat ini seorang mukmin, maka saat itulah
nerakanya berkata, nerakanya berteriak seperti disebutkan dalam sebuah hadis, juz dia mu'min, wahai mu'min, segera kamu lewati aku karena sesungguhnya cahayamu akan memadamkan kobaran apiku. Bukan api yang melalap seorang mukmin, justru cahayanya seorang mukmin itu akan memadamkan kobaran api. Sehingga ketika mukmin lewat di atas siratal mustaqim, nerakanya berkata, tolong segera kamu pergi, segera kamu pergi, segera masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah para aulia wassalihin, baik para ulama, para masyayikh, para habaib, para kiai, para guru dahulu suka melantunkan li khamsatun utufi biha naral jahimil hatimah al-mustafa wal murtada wa benahuma wa fatimah. Li khamsatun, aku punya 5 manusia, utfi biha naral jahimil hatimah, dengan 5 manusia ini maka neraka jahanam itu akan kupadamkan. Dalilnya apa? Dalilnya hadis tadi, bahwasanya seorang mukmin cahayanya mampu memadamkan neraka jahanam. Itu mukmin yang biasa. Lantas bagaimana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam survei ke neraka? Maka saat itulah malaikat Malik penjaga neraka ingin menunjukkan senyumnya, sambutannya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Zabaniyah, malaikat yang bertugas di neraka, semuanya pengen menunjukkan senyum, senang, bahagia dengan kunjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja SOP-nya neraka, malaikat yang jaga neraka tidak boleh wajahnya teduh, tidak boleh wajahnya murah senyum, tidak boleh wajahnya baik-baik, wajahnya harus garang, wajahnya harus menyeramkan, wajahnya harus tidak enak. Kenapa? Tugasnya memberikan siksaan yang terberat kepada mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itulah malaikat Jibril alaihi salam sebagai pimpinan para malaikat menoleh kepada malaikat Malik dan mengisyaratkan untuk tersenyum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah malaikat Malik mengatakan, bolehkah gitu? Boleh senyum sama Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat Malik dan segenap jajarannya tersenyum pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam neraka malaikat tersenyum itu enggak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi kecuali saat datangnya sang Nabi, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kita Muhammad SAW berada di neraka, seluruh penghuni neraka mendapatkan kenikmatan menyaksikan senyumnya para malaikat yang gak pernah tersenyum dan tidak akan pernah tersenyum kecuali di hari itu, hari keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita sudah menyaksikan segala macam keindahan, segala macam kenikmatan, tetapi begitu sampai di muka bumi, Rasul tidak mengatakan, ayo pergilah ke planet Mars, ayo pergilah ke ini, ayo pergilah ke ini. Enggak. Arihna biha ya Bilal, wahai Bilal, jadikan aku merasakan kenikmatan dengan solat. Wahai Bilal, jadikan aku bisa rehat dengan solat. Wahai Bilal, jadikan aku merasakan kenikmatan dengan solat. Maka Nabi kita Muhammad SAW merasakan kenikmatan yang paling besar di dalam solat, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah para ulama, terutama para masyayikh maupun habaib yang dari Hadramut itu mengatakan, kami dalam kenikmatan yang luar biasa karena kami punya Islam dan iman. Karena itu beliau-beliau nggak perlu pergi ke mall, nggak perlu pergi melancong ke suatu tempat. Kenapa? Karena beliau-beliau udah merasakan nikmatnya duduk di rumah gelar sejadah, nikmatnya duduk di rumah membuka Al-Quran dan membacanya, nikmatnya duduk di rumah menggunakan tasbih kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak dilarang seseorang tanazzuh, tidak dilarang seseorang untuk melihat keindahan alam, tidak dilarang seseorang untuk pergi ke pasar, tetapi para aulia wassalihin mereka udah merasakan jannah qoblal jannah, merasakan surga sebelum berada di dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Kalau kalian semua wahai umatku, kalimat ini ditujukan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain dan kepada kita semua. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga,
masuk nikmati. Seperti penggembala kambing yang membawa kambing, kalau lihat rerumputan yang menghijau, maka dia akan bawa kambingnya masuk, dan kambingnya disuruh makan yang nikmat, disuruh berlari-lari. Kemudian penggembalanya pun duduk menikmati hijaunya rerumputan. Maka Rasul mengatakan, kalau kalian melewati taman surga, lakukan yang semacam itu, masuklah dan nikmati. Maka sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang paham betul surga itu adanya di akhirat, surga itu setelah nanti kita meninggal dunia, di alam barzah, dibangkitkan, di mahsyar, kemudian dihisab, kemudian baru digiring menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, baru masuk surga. Maka sahabat pun bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Tentu kami mau masuk taman surga, tentu kami mau bermain-main di taman surga, tentu kami mau bersenang-senang di taman surga. Wa ma riyadul jannah? Lantas apa itu taman surga wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul tidak mengatakan taman surga itu pantai, Rasul enggak mengatakan taman surga itu gunung, Rasul enggak mengatakan taman surga itu laut, Rasul enggak mengatakan taman surga itu ya keindahan-keindahan yang ada yang bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi Rasul menyatakan taman surga itulah hilakul dzikir, majalisul ilm, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Taman surga adalah kumpulan orang-orang yang duduk berzikir. Taman surga adalah majelis-majelis ilmu, yang di situ diajarkan apa yang membatalkan solat, apa yang membatalkan wudhu, apa rukunnya solat, mana batasan aurat, mana itu wajah ketika berwudu, bagaimana hukum jual beli yang benar menurut syariat, mana yang haram di dalam berjualan, mana yang enggak boleh ketika membeli, mana itu mahram, siapa itu mahram, bagaimana hukumnya antara laki-laki dan perempuan, yang menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Itulah majelis ilm, itulah majelis ilmu. Al-ilm khasyah kulluh, majelis yang bisa membuat orang jadi takut sama Allah Subhanahu wa taala, membuat orang jadi kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah punya ilmu kenal Allah taala, tidak akan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang bisa benar-benar merasakan kekhusyuan takut kepada Allah dari semua hamba Allah adalah al-ulama, orang-orang yang punya ilmu, yang ahli zikir, mengamalkan ilmunya, mukhlis, dia hatinya punya rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kemuliaan Allah berikan untuk siapa? Orang-orang yang suka cari ilmu. Karena itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis bil makna, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takunil khamis wa tahlik, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, kun aliman, jadilah orang yang alim, orang yang benar-benar berilmu. Orang yang benar-benar berilmu seperti siapa? Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, seperti Imam Malik rahimahullah, seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, seperti Imam Abu Hanifah rahimahullah, seperti Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mata'anullah bituli hayatih, seperti Habib Salim bin Abdullah Asy'ari rahimahullah, seperti Habib Zain bin Semid mata'anullah bituli hayatih, seperti Mbah Hashim Asy'ari, seperti Yai Khalil Al-Bangkalani, dan banyak ulama-ulama besar kita di negara yang kita cintai, orang-orang yang alim, yang khasyik, yang khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Baik orang-orang tersebut punya hubungan nasab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun tidak punya hubungan nasab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, kun aliman, jadilah orang yang alim. Akan tetapi tidak mudah untuk menjadi orang yang alim ini. Yang enggak mudah untuk jadi orang yang alim, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kesungguhan, ya, butuh ketekunan, butuh banyak hal untuk menjadi orang yang alim. Karena itu kalau kita enggak bisa jadi nomor satu aliman, Rasul memberi opsi yang berikutnya. Apa opsi yang berikutnya? Au muta'alliman, jadilah orang yang ahli cari ilmu. Siapa yang ahli cari ilmu? Mereka yang duduk kepada seorang guru, yang belajar dari kitab yang satu ke kitab yang lain, betul-betul belajar dari seorang guru, bukan orang yang hadir majelis seperti kita ini. Ini bukan muta'allim, ini bukan orang yang ahli cari ilmu. Saya akan terangkan siapa kita ini dalam kelompok yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa muta'allim? Mereka yang duduk sekarang di pondok pesantren, tinggal di pondok pesantren, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampungnya, meninggalkan keluarganya,
atau semacam pondok pesantren, apapun namanya, dia tinggalkan keluarganya, atau di rumah, tapi dia berguru pada seorang guru, pergi dari rumahnya setiap hari mendatangi gurunya, benar-benar belajar, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya muta'allim. Atau kalau nggak bisa yang nomor 2 ini, Rasul beri kita kesempatan, atau jadi yang nomor 3. Siapa itu? Mustami'an, orang yang suka mendengarkan ilmu. Ya kita ini nih mustami'an insyaallah. Jamaah pengajian. Mustami' nyatet enggak, ngaku muta'alim. Enggak pernah nyatet kita, muta'alim nyatet. Kita enggak pernah nyatet. Maka kita bukan muta'alim, makamnya di bawahnya muta'alim, mustami', pendengar. Pendengar kadang rekam ya. Kadang-kadang nyuplik potongan-potongan. Mustami', cari fawaid, faidah-faidah. Cari hal-hal yang manfaat. Mustami', pendengar, bagus. Au mustami'an. Tapi enggak semua orang bisa jadi mustami'. Bahkan tetangganya ulama pun kadang enggak bisa main ke rumahnya ulama. Enggak sempat. Mungkin dia dari pagi sampai sore harus cari nafkah untuk keluarga. Enggak bisa. Sampai di rumah dia mau belajar, mau mendengarkan, enggak sempat. Kenapa enggak sempat? Karena dia harus menyenangkan anaknya, menyenangkan istrinya. Enggak sempat. Au mustami'an. Menjadi pendengar dia nggak bisa. Rasul kasih opsi yang keempat. Sallu ala Nabi Muhammad SAW. Rahmatan lil alamin. Ad-din yusrun. Agama ini mudah. Jangan mempersulit agama. Tapi jangan meremehkan aturan-aturan agama. Ad-din yusrun. Agama ini mudah. Maka kalau nggak bisa jadi orang alim, nggak bisa jadi muta'alim yang ahli belajar, nggak bisa jadi orang yang jamaah pengajian mustami'an, jadilah yang nomor 4 sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nomor 4 ini? Kun aliman au mustami'an au muta'alliman au mustami'an au muhibban lahum au kama qala sallallahu. Jadilah orang alim atau muta'allim au mustami', kalau enggak bisa ketiga-tiganya muhibban lahum, jadilah pecinta. Orang yang mencintai orang alim, orang yang mencintai orang yang tinggal di pesantren, orang yang berguru pada seorang guru di sebuah surah, langgar atau rumah, tiap hari ada orang datang ke rumahnya kiai, belajar dari kiai secara rutin, dari seorang guru secara rutin. Kita cintai orang tersebut. Au mustami'an, senang lihat ada pengajian semacam ini. Lihat kampungnya dibuat pengajian, dia senang, muhib, hatinya senang melihat yang semacam ini. Muhibban lahum, cintai mereka semua. Ciri-ciri orang yang mencintai, 1, senang lihat yang demikian. Senang lihat ulama, senang lihat orang cari ilmu. Maka dia membantu dengan tenaganya. Ketika ada kegiatan dia mampu tenaganya, dia bantu gelarkan karpet, dia bantu bersihkan sampah, dia bantu buangkan sampah, dia bantu uruskan perizinan. Ini ada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat. Muhibban lahum, cinta ulama, cinta muta'allim, cinta orang yang cari ilmu, cinta orang yang suka mendengarkan ilmu. Maka dia berikan izin, carikan izin, dia permudah. Ada lagi orang yang punya koneksi kepada saudagar-saudagar yang berharta. Dia cinta kepada orang yang punya ilmu, cinta kepada majelis ilmu. Maka dia datangi orang-orang yang punya harta tadi. Ini mau ada majelis, ini mau ada pengajian. Oh ini pesantren lagi bangun, oh ini majelis lagi bangun. Dia gunakan koneksinya, dia gunakan relasinya. Untuk apa? Agar turun bantuan itu kepada pondok-pondok pesantren, kepada majelis-majelis ilmu muhibban. Atau ada orang yang kaya raya, gak sempat dia cari ilmu, gak sempat dia ngaji, gak sempat dia duduk, tapi dia cinta, dia senang. Tugasnya dia adalah muhibban lahum. Di antaranya apa? Dia rajin memberikan bantuan-bantuan kepada majelis-majelis ilmu. Orang yang nomor 4 ini seperti yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Kamu bersama yang kamu cintai. Meskipun kamu enggak alim, meskipun kamu enggak cari ilmu, meskipun kamu enggak suka mendengarkan, enggak sempat mendengarkan, tapi kamu senang pada mereka semua, cinta pada mereka semua, mendoakan mereka semua, maka kamu akan dimasukkan dalam kelompok mereka. Al-mar'u ma'aman ahab, seseorang bersama yang dia cintai. Wala takunil khamis wa tahlik, jangan pernah jadi yang nomor 5. Ini bahaya yang nomor 5, fatahlik. Ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Rasul yang SAW yang paling lembut, yang paling santun, yang paling ramah. Tetapi kalau udah urusan yang satu ini, Rasul pun memberikan ancamannya. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Tapi jangan lupa, Allah syadidul iqab,
Allah juga keras siksanya. Allah juga kuat amarahnya. Gak ada yang lebih penyayang dari Allah. Tapi ingat, Allah itu yang maha menyiksa, Allah yang maha menindas, Allah yang maha memurkai. Siapa yang gak taat sama Allah Ta'ala, gak tobat, yang berani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul pun mengingatkan, wala takunillah khamis, jangan kamu menjadi yang kelompok nomor 5, fatahlik, maka kamu akan binasa, kamu akan hancur, kamu akan hancur, halak. Ya, kamu akan hancur, usahamu akan hancur, hidupmu akan hancur, ketenaranmu akan hancur. Bahkan bisa jadi ya, ini kalau diterus-teruskan orang yang semacam ini, hidupnya itu secara keseluruhan dari semua sisi akan hancur. Karena Rasul memberikan kehancuran secara menyeluruh. Fatahlik, kamu akan hancur. Apa itu? Ya, orang yang cari ilmu enggak, jadi orang alim enggak, mendengarkan ilmu enggak, jadi pecinta enggak, komentator. Komentator negatif, suka mencela, suka menghina, suka ngomongin hal-hal yang gak baik, selalu cari-cari kesalahannya, ya, gak memberikan sumbangan, gak ikut andil, gak membantu dengan tenaga, gak mencurahkan pikiran, ya, gak membantu untuk nge-share, ya, agar orang hadir, tetapi dia komentar-komentar yang gak baik. Orang-orang yang gak cinta pada ilmu dan ulama. Siapa orang ini? Diancam kamu akan hancur. Orang inilah yang meniru sikapnya, na'udzubillah min dzalik, iblis ketika berhadapan dengan Nabi Adam alaihi salam. Boleh saya ambil nafas? Saya tadi nggak sempat ambil nafas ya. Alhamdulillah 2138. Jadi saya udah ngomong ini mukadimah 27 menit. Terasa atau nggak terasa? Nggak terasa? Oh iya, cuman diem dengerin. Yang ngelocos terus ini ya butuh energi, ya butuh energi. Tetapi kita lagi di jannah, jadi surga, taman surga. Ini beneran taman surga. Kalau kita bisa merasakan, semoga Allah beri kita rasa itu, amin. Kita dapat nikmat yang luar biasa. Nabi Adam alaihissalam, kita ngobrol dulu aja, santai. Nabi Adam alaihissalam itu adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Jabiru innallaha khalaqa qabla asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Wahai Jabir, ketika Sayyidina Jabir nanya, ya Rasulullah, apa yang pertama kali makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Ciptaannya Allah pertama kali itu apa? Maka Rasul menjawab, wahai Jabir, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahayanya Nabi Muhammad SAW. Sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, Allah ciptakan cahaya Nabi-Mu min nurih, dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan makna yang hanya dipahami oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan kita jangan sampai menafsirkan dengan tafsir-tafsir yang kita enggak ngerti. Pokoknya dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kali diciptakan itu Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul mengatakan, saya Nabi yang pertama, saya Rasul yang pertama, saya juga Nabi yang terakhir, saya juga Rasul yang terakhir, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah SAW bukan manusia yang pertama, tapi makhluk yang pertama. Manusia yang pertama siapa? Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakannya di luar surga. Jadi kalau kita baca tafsir ya, diciptakannya di luar surga. Materinya diambil dari bumi. Materi jasmaninya, jasadnya, fisiknya diambil dari bumi. Bahan bakunya diambil dari bumi. Tetapi intinya Allah ambil dari alam ruhani. Allah berikan dari alam ruhani. Allah berikan dari alam ruhani, itu intinya. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, ditiupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam, saat itu Nabi Adam diletakkan di luar surga, belum dimasukkan ke dalam surga. Walaupun ulama berbeda pendapat, surga yang didiami Nabi Adam saat itu surga yang nanti akan kita masukin atau surga yang lain. Ya, intinya pokoknya surga, entah itu surga percobaan ya khusus yang dibuat oleh Allah untuk Nabi Adam alaihissalam, ya, atau itu bagian dari surga yang nanti akan kita masukin, tetapi Allah sediakan khusus untuk Nabi Adam alaihissalam. Intinya Nabi Adam tidak langsung dimasukkan ke dalam surga, diciptakan di luar surga. Setelah ditiupkan ruh, baru Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga.
bermain-main di surga, menikmati surga, keliling di surga. Dengan keadaan yang nikmat luar biasa itu, suatu hari Allah Ta'ala panggil Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah kumpulkan seluruh malaikat. Ketika Allah kumpulkan seluruh malaikat, di tengah-tengah malaikat itu ada kelompok yang namanya iblis. Ya, ada kelompok namanya iblis. Iblis ini bukan malaikat. Iblis diciptakan dari api, bukan dari cahaya. Malaikat dari cahaya. Tapi iblis itu hobinya kumpul sama malaikat. Iblis itu sukanya kumpul sama malaikat. Iblis karena suka kumpul sama malaikat, maka Allah juga panggil dia seperti malaikat. Hei malaikat, iblis masuk di dalamnya. Jadi nggak perlu disebut hei malaikat dan iblis, enggak. Yang disebut malaikat, iblis masuk di dalamnya. Allah perintahkan saat itu ya malaikat untuk menjawab pertanyaan yang Allah berikan kepada mereka semua. Ini benda-benda ini namanya apa? Yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Ini benda ini apa? Benda ini apa? Ini benda ini apa? Ini benda ini apa? Malaikat angkat tangan nolak, nggak tahu. Nggak tahu ya Allah, nggak tahu. Iblis juga nggak tahu. Maka saat itulah Allah perintahkan Nabi Adam untuk menjawab. Yang baru diciptakan. Bukan udah lama, malaikat udah lama, udah duluan. Malaikat udah keliling jagat raya. Nabi Adam diisolasi di dalam surga. Belum kemana-mana. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala Nabi Adam untuk menyebutkan. Itu namanya apa, itu namanya apa, itu namanya apa. Maka Nabi Adam menjawab dengan fasih satu persatu. Ini namanya ini, ini namanya ini, ini namanya ini. Maka saat itulah malaikat berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, kami enggak punya ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya engkau antal alimul hakim, engkau yang maha berilmu, engkau yang maha bijaksana. Usjudu li Adam. Maka malaikat semua sujud kepada Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malaikat sujud? Karena melihat ilmu yang dimiliki Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Allah perintahkan malaikat sujud? Karena kemuliaan ilmu yang ada dalam diri Nabi Adam alaihissalam. Begini menurut sebagian ahli tafsir, meskipun banyak penyebab Allah perintahkan malaikat sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Min jumlati di antaranya adalah karena ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam, maka malaikat semua sujud. Kecuali kelompok tadi yang nebeng malaikat, namanya iblis. Kelompok yang suka kumpul-kumpul malaikat namanya iblis. Iblis gak mau sujud. Disuruh sujud sama seorang alim namanya Adam. Seorang yang berilmu namanya Adam. Iblis pun mulai pamer ilmu. Mulai pamer ilmu. Sombong dengan ilmunya. Sombong dengan ilmunya. Saya nggak mau sujud sama dia. Dia diciptakan dari tanah. Saya diciptakan dari api. Api lebih mulia daripada tanah. Nah ini makanya awal kehancuran kalau suka banding-bandingkan untuk merendahkan orang lain. Jadi kalau kita ini manusia suka membanding-bandingkan, tapi untuk merendahkan orang lain itu awal kehancuran. Kenapa? Karena niru akhlaknya iblis. Ya, niru sifatnya iblis. Niru perilakunya iblis. Maka Allah laknat iblis selama-lamanya. Gak akan iblis itu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari kasih sayangnya Allah. Dijauhkan dari rahmatnya Allah. Dijauhkan dari rahmatnya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah sudah mewahyukan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau melainkan rahmat Allah bagi alam semesta. Sementara iblis, setan dan kawan-kawannya masuk bagian alam semesta. Berdasarkan ayat itu, maka seharusnya iblis itu dapat rahmat. Seharusnya iblis dapat rahmat. Maka Allah Ta'ala cabut itu rahmat yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW untuk iblis dicabut sama Allah. Kapan? Ketika dikeluarkan haddus syaitan, bagiannya setan di dada Nabi Muhammad SAW. Bagian setan maksudnya apa? Jatah rahmatnya setan yang masih ada dalam diri Nabi Muhammad SAW diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga rahmatnya itu enggak diberikan kepada iblis dan kawan-kawannya. Nah kenapa iblis dilaknat? Karena enggak mau tunduk pada ilmu, enggak mau memuliakan ilmu, enggak mau memuliakan orang yang punya ilmu. Sementara malaikat dengan ilmunya yang luar biasa, malaikat suruh sujud, mau sujud. Malaikat merendahkan diri. Sampai hari ini malaikat sujud kepada orang yang punya ilmu. Sampai hari ini dan sampai kapanpun
dunia maupun akhirat, malaikat akan sujud kepada orang yang punya ilmu. Belum lama saudara sahabat saya, seorang ulama yang muda, yang gagah, yang Masya Allah, yang mukhlis insya Allah, yang istiqamah di Palembang sana, Al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Syihab, usia 45 tahun wafat meninggal dunia. Palembang, Habib Mahdi bin Muhammad bin Syihab Palembang, usia 45 tahun meninggal dunia. Mungkin banyak orang gak kenal siapa Habib Mahdi, gak kenal siapa Habib Mahdi, tapi warga Palembang kenal tuh siapa Habib Mahdi. Ketika beliau meninggal dunia, Allah tunjukkan bagaimana Allah tundukkan alam ini untuk orang-orang yang soleh kepadanya. Beliau tidak berpartai politik, ya, beliau tidak punya perusahaan, beliau bukan orang yang kaya raya, tapi beliau adalah orang yang mengabdi kepada Allah Ta'ala, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari satu kampung ke kampung, dari satu langgar ke langgar, dari satu suro ke suro, dari satu desa ke desa, sampai pelosok-pelosok di Palembang. Beliau berdakwah, menyebarkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di saat pemakamannya, seumur hidup saya, sejak saya lahir sampai hari ini, saya menyaksikan pemakamannya banyak orang soleh. Alhamdulillah, tapi saya belum pernah menyaksikan orang yang mengantarkan jenazah sebanyak itu. Sejauh mata memandang gak ada ujungnya. Kita noleh ke kanan gak ada ujungnya, kita noleh ke kiri gak ada ujungnya. Itu baru manusianya. Lantas bagaimana dengan jinnya? Lantas bagaimana dengan malaikatnya? Allah tundukkan malaikat. Qala Rasulullah SAW, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat itu, di antara kerjaannya malaikat meletakkan sayap. Malaikat itu punya sayap. Jumlahnya beda-beda menurut makomnya, menurut pangkatnya, menurut kedudukannya. Semakin tinggi kedudukannya, semakin banyak dan besar sayapnya malaikat. Innal malaika, sesungguhnya ada sekelompok malaikat yang Allah perintahkan untuk apa? Menggelar sayap. Menggelar sayap untuk apa? Bukan gelar karpet, bukan gelar tikar, bukan. Gelar sayap. Padahal anggota tubuh malaikat yang paling mulia itu bukan dahinya, bukan, tetapi sayapnya. Maka ada malaikat yang ibadahnya ruku, ada yang iktidal, ada yang sujud. Tetapi kemuliaan malaikat di sayapnya. Allah perintahkan, gelarkan sayapmu. Untuk siapa? Li talibil ilm, untuk orang-orang yang cari ilmu. Untuk orang yang cari ilmu, gelar sayapmu. Malaikat menundukkan diri, malaikat sujud, malaikat mengagungkan. Untuk orang yang mau cari ilmu, gelar sayapmu. Untuk diinjak-injak oleh orang yang cari ilmu. Berdasarkan hadis ini, maka ada satu pemahaman yang harus kita pahami, yang namanya orang cari ilmu bukan orang membuka kitab. Orang cari ilmu bukan orang lihat IG. Orang cari ilmu bukan orang buka share-share yang ada di TikTok. Orang cari ilmu bukan orang yang kemudian lihat tayangan di YouTube. Orang cari ilmu bukan orang yang kemudian melihat hal-hal yang ada di Facebook atau media sosial lainnya. Li talibil ilm man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang keluar dari rumahnya mencari ilmu. Lantas apa itu ilmu? Al-ilm huwal ulama. Ilmu itu adalah ulama, orang yang cari ulama. Maka dikatakan kita keluar cari ilmu kalau kita datang kepada seorang guru, kalau kita mencari guru, kalau kita pergi ke tempat guru, kita mendatangi majelis yang semacam ini untuk bertemu dengan orang yang punya ilmu, baru itu dikatakan benar-benar kita cari ilmu. Seperti yang Allah contohkan kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa ketika butuh tambahan ilmu, Nabi Musa bertanya, adakah yang lebih alim dari ketika ditanya adakah yang lebih alim darimu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, enggak ada, aku yang paling alim. Bukan Nabi Musa sombong, jangan salah. Naudzubillah min dzalik, kalau kita berkata seperti itu dosa yang luar biasa. Nabi Musa enggak mungkin bersikap sombong, tetapi Nabi Musa adalah seorang pakar, maka dia harus jujur sesuai keilmuannya. Beliau mengukur, memang enggak ada orang yang lebih alim dari aku. Seperti seorang dokter yang ahli, misal ada spesialis jantung, kemudian ditanya apakah di DKI, apakah di Depok, apakah di Bekasi, apakah di Cikampek, apakah di Jawa Barat ini ada ahli jantung yang lebih hebat dari kamu, maka seorang pakar akan tahu. Kalau dia spesialis jantung yang nomor 1, dia akan mengatakan gak ada, saya yang paling senior, saya yang paling hebat. Ucapan ini bukan kesombongan, tetapi kejujuran atas keilmuan yang dimiliki. Maka Nabi Musa pun berkata, gak ada, aku yang paling alim. Tapi Allah menegur Nabi Musa karena Nabi Musa tidak mengucapkan wallahu a'lam.
Tapi kalau ilmunya Allah nggak tahu ya, ini ilmuku. Nabi Musa lupa mengucapkan wallahu a'lam, tapi lupanya seorang nabi menjadi rahmah. Maka Allah pun tunjukkan hamba Allah yang Allah sembunyikan, hamba Allah yang tidak Allah tampakkan ilmunya. Allah katakan, bala, benar ada yang lebih alim dari kamu, yaitu hambaku yang namanya Khadir atau Khidir alaihissalam. Ternyata di situ Allah katakan hambanya Allah. Allah nggak bilang rasulnya, Allah nggak bilang nabinya, tetapi Allah bilang hambanya. Maka sampai hari ini terjadi khilaf ulama, Nabi Khidir ini nabi atau wali, seorang nabi atau seorang wali, karena pangkatnya disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa disuruh tunduk kepada Nabi Khidir yang pangkatnya di bawah Nabi Musa. Musa kalimullah, Musa Rasulullah. Nabi Musa pangkatnya lebih tinggi dari Nabi Khidir, tetapi ketika Nabi Musa itu butuh ilmunya Nabi Khidir, butuh ilmu. Nabi Musa diperintahkan untuk merendahkan diri, untuk menundukkan dirinya, untuk menunjukkan bahwasannya aku butuh kepada ilmunya Nabi Khidir alaihissalam. Maka Allah pun tidak mendatangkan Nabi Khidir. Allah tidak mengatakan, Khidir itu ada Rasulku Musa butuh ilmumu, datang kamu ke sini, enggak begitu. Tetapi Nabi Musa yang paham juga adab nanya, di mana aku bisa dapatkan Khidir? Di mana aku bisa temui Khidir alaihissalam? Maka Allah berikan alamat yang alamatnya itu tidak mudah untuk ditemui dan tidak masuk akal untuk ukuran manusia seperti kita. Karena dalam alamat itu Allah katakan, kamu bisa temukan Khidir alaihissalam di pertemuan dua laut. Maka pertemuan dua laut itu ditanya, di mana pertemuan dua laut? Kamu bawa ikan asin yang udah mati, udah digoreng, udah dipanggang. Kalau ikan asin itu kena air laut dan dia hidup lagi, disitulah pertemuan dua laut yang kamu bisa temukan Khidir alaihissalam. Sejak kapan ada namanya ikan udah digoreng bisa hidup lagi? Nggak masuk akal. Tapi dalam mencari guru, Nabi Musa menghilangkan akal yang dipakai iman, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau berangkat menyusuri tepi laut bersama seorang muridnya. Di situ menjadi sunnah, janganlah melakukan perjalanan sendiri. Ar-rafiq qabla tariq, sebelum berjalan carilah teman. Nabi Musa pun mencari teman, muridnya dibawa pergi menyusuri tepi laut. Jalan, nggak tahu mau kemana, di mana pertemuan dua laut, nggak ngerti. Taunya ada di tepi laut, namanya juga pertemuan dua laut. Jalan demi cari guru, padahal beliau orang yang alim, beliau Rasulullah, beliau kalimullah, udah ngobrol langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Musa tidak mengatakan ilmuku cukup. Beliau dikasih tahu ada yang lebih alim, beliau datang, beliau cari. Sayangnya kadang di tengah-tengah kita, di kampung kita, di kota kita, ada orang yang alim, kita nggak mau datang. Ada orang yang ngerti ilmu sholat, kita nggak mau belajar. Ada orang yang ngerti ilmu wudhu, kita nggak mau belajar. Ada orang yang mengerti ilmu dagang yang halal, menurut Allah Ta'ala, kita nggak mau belajar. Kita nyantai-nyantai saja, kita nggak mau cari ilmu, kita nggak mau tunduk kepada orang yang alim. Nabi Musa mencontohkan, maka kita setiap hari Jumat dan malam Jumat disuruh baca surat Al-Kahfi. Untuk apa? Untuk mempelajari perjalanan Nabi Musa bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Setiap malam Jumat, hari Jumat disuruh ingat itu terus, bagaimana Nabi Musa menundukkan dirinya kepada orang yang alim. Maka singkat cerita, sampailah suatu saat Nabi Musa berkata, atina ghada'ana laqad laqina fi safarina hadza nasaba. Wahai anak muda, mana makan siangnya? Perjalanan ini sudah sangat melelahkan buat kami, buat aku, buat saya. Padahal Nabi Musa pernah dikejar Fir'aun. Nabi Musa melakukan perjalanan 7 hari 7 malam, tidak makan, sampai perutnya itu ketemu dengan tulang punggungnya. Beliau hanya minum, tapi beliau nggak ngomong, aku lelah, nggak ngomong begitu. Jalan kaki sampai perutnya ini ke belakang, lengket. Nabi Musa alaihissalam, yang akhirnya ketemu Nabi Syu'aib alaihissalam. Ketika dikejar oleh Fir'aun, beliau nggak makan, cuma minum air 7 hari. Beliau nggak mengatakan alhamdulillah aku capek, enggak. Tapi begitu cari Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa mengatakan laqad laqina fi safarina hadza nasaba. Sungguh aku sudah merasakan kelelahan yang luar biasa dalam perjalanan ini. Kita bisa bayangkan betapa lelahnya Nabi Musa saat itu ketika mencari ilmu. Maka dihidangkanlah makan siangnya. Saat itu Nabi Musa cari lauknya. Di sini juga ada satu pelajaran. Kalau kita mau makan cari lauk yang enak itu oke saja, boleh saja. Nabi dan Rasul pun dalam perjalanan cari lauk, ikan yang digoreng, ikan yang enak, bukan sekedar berkatakan zuhud, gak usah makan yang enak, tapi ini mau berangkat cari bekal, bawa bekal. Penting, karena itu dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir,
ketika melakukan perjalanan kemudian lapar, ngetuk satu kampung minta makan, karena makan ini penting untuk nyambung nyawa. Kalau makan yang nggak benar nanti perutnya bermasalah, hidupnya terancam. Rasul telah mengajarkan, Allah telah mengajarkan, jangan kita jadikan diri kita binasa. Maka saat itu Nabi Musa nanya, mana ikan asinnya? Dijawab sama muridnya, itu tadi kena air di sana, kemudian ikannya jalan sendiri, hidup lagi ke laut. Wah, itu yang saya mau, tunjukkan di mana itu. Maka kembali menyusuri titik yang dimaksud. Alhamdulillah ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Setelah ketemu Nabi Khidir, apa kemudian Nabi Khidir mau ngajarin? Ditanya sama Nabi Khidir, kamu siapa? Nabi Musa nggak ngomong, saya adalah Rasulullah Musa, saya adalah Kalimullah Musa. Enggak, singkat, tanpa gelar, tanpa pangkat, Musa. Kamu siapa? Musa. Cuman yang diajak ngomong ini hamba Allah yang soleh, yang punya ilmu. Maka Nabi Khidir jawab, Musa Bani Israel. Musa yang jadi Rasul diutus Bani Israel. Waktu itu belum ada yang namanya WhatsApp, belum ada viral, nggak ada. Ketemu muka aja enggak. Tapi Nabi Khidir udah tahu ini Musa Bani Israel. Padahal nama Musa itu banyak saat itu. Musa Bani Israel, iya. Apa keperluanmu? Saya pengen belajar sama kamu. Oh, pulang. Kamu nggak mungkin bisa sabar ngadepin saya. Nabi, Rasul, datang jauh-jauh, mau cari ilmu, dibilang, kamu nggak mungkin sabar ngadepin saya, pulang. Sekarang ada santri ketemu kiai, ketok pintu rumahnya, kata kiai tunggu besok. Besoknya, kiai sekarang tunggu besok. Besoknya lagi tunggu besok. Habibnya juga sama tunggu besok. Syekhnya juga sama tunggu besok. Gak lama update status, kiai, habib, syekh memang gak punya perasaan. Sok gak punya waktu. Gak ada kesabaran. Orang ke dokter, udah ngantri. Dari jam 7 sampai jam 10. Jam 10 katanya dokternya buka. Dari jam 7 sampai jam 10 udah ngantri. Jam 10 kemudian asisten dokter mengatakan, mohon maaf hari ini Bapak dokter tidak bisa melayani Anda semua. Datang besok. Oh ya udah, besok datang. Enggak komplain. Aneh itu. Tapi kalau ke ulama, ngakunya mau cari ilmu, tapi belum cari, udah su'dzon pada ulamanya. Belum cari, udah sombong pada ulamanya. Belum cari, udah merendahkan ulamanya. Ini penyakit yang enggak diajarkan oleh Allah, enggak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran jelas dicontohkan Nabi Musa, ditolak begitu, nyantai. Gak putus asa, gak tersinggung, gak baperan. Zaman sekarang ini banyak yang baperan, dikit-dikit baper, bawa perasaan, marah. Ya udah kalau begitu kita nggak mengaji di sana lagi, ganti ustadz yang lain. Nggak lama ustadznya juga gitu, ganti ustadz yang lain. Akhirnya dia jadi ustadz sendiri. Nggak cocok semua ustadz, akhirnya jadi ustadz sendiri. Ilmunya, wallahu a'lam. Ilmunya mau yang suka dalam hati. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Musa langsung merendahkan diri. Bilang belajar ditolak. Langsung merendahkan diri. Hal attabi'uka. Ya udah, kalau memang nggak boleh jadi santri, belajar, gimana kalau saya tak ikut saja? I follow you. Hal attabi'uka, saya ikut aja. Kamu kemana saya ikut. Saya jadi pembantu. Bantu-bantu kamu. Nabi Musa merendahkan diri jadi pembantunya Nabi Khidir alaihissalam. Hal attabi'uka, boleh enggak aku ikut? Nanti aku akan bantu-bantu, boleh enggak? Kalau engkau ada waktu, sesekali boleh dong ajarin saya. Itu kalau berkenan aja, enggak ada paksaan. Oke, deal, sepakat. Tapi ada syaratnya satu. Syaratnya apa? Jangan pernah nanya sama saya. Sejak kapan ada murid gak boleh nanya sama guru? Rasul mau belajar sama gurunya dikatakan, kamu jangan nanya sama saya. Nanya batal. Ini pertanyaan, kira-kira persyaratan begini menyenangkan atau agak gimana ini? Berat kan ya kalau buat orang yang punya kesombongan. Nabi Musa gak ada kesombongan. Deal, sepakat.
Hasilnya apa? 3 kali Nabi Musa itu bertanya dan akhirnya putus hubungan sebagai murid dengan Nabi Khidir alaihissalam, dan kisahnya kita baca setiap malam Jumat dan hari Jumat. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam menundukkan dirinya kepada Nabi Khidir alaihissalam, itu syaratnya untuk dapat ilmu. Nah, kenapa sampai para anbiya wal mursalin, aulia wal solehin merendahkan dirinya untuk dapat ilmu? Karena nggak ada yang lebih mulia daripada ilmu. Karena kekayaan yang paling mahal adalah ilmu. Karena itulah dalam Al-Quran Allah perintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk minta tambahan hanya satu hal. Minta tambahan hanya satu hal. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Rasul nggak diajarkan minta tambahan yang lain, tapi minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Maka orang yang tahu nilainya ilmu, dia akan terus cari tambahan ilmu. Dan salah satu cara mendapatkan tambahan ilmu adalah dengan mengajarkannya dan mengamalkannya. Siapa yang mengajarkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia belum ketahui. Siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia belum ketahui. Belajar dan mengajar, belajar dan mengajar. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Hidup ini cuma sebentar. Saya yakin sebentar lagi antum akan pindah ke kuburan. Mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, semuanya pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Terus pindah di alam barzah sana, pindah ke kuburan. Kalau udah di sana apa yang mau diandalkan? Udah di sana apa yang mau diharapkan? Selain rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati qaribum minal muhsinin, dan rahmatnya Allah itu dekat sama orang-orang yang suka berbuat baik. Tapi orang nggak mungkin bisa berbuat baik kalau orang itu nggak punya ilmu. Kalau orang itu nggak mau belajar dari seorang guru. Tapi belajar harus lewat guru, jangan lewat buku. Man syekhu kitabu fa khata'u akthar min shawabih. Siapa yang gurunya itu adalah bukunya, maka salahnya lebih banyak daripada benernya. Bukan gak ada benernya, tapi salahnya lebih banyak daripada benernya. Kenapa seperti itu? Karena dia belajar dari buku, bukan dari guru. Contoh, gak usah jauh-jauh. Orang yang syekhnya adalah Google Map. Orang yang syekhnya Google Map, tuh lihat tuh, banyak di berita. Kenapa Anda kok mobilnya ada di tengah sawah ngikutin Google? Kenapa kok mobilnya masuk ke sungai ngikutin Google? Kenapa Anda kok terjebak di Kang Buntu ngikutin Google? Beda kalau dibimbing sama seseorang. Ada patwal di depannya. Ada polisi yang patwal, ditunjukkan jalan sama Pak polisi ini. Ke kanan, ke kiri, jalan yang tercepat, jalan yang termudah. Kenapa? Ada yang matwal. Nah inilah kalau punya syekh, punya seorang guru, gurunya yang mengantarkannya, gurunya yang mengajarkannya. Maka di akhir zaman ini, kalau kita mau senang hidup dunia akhirat, cari guru. Jangan hanya berpegang pada Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, dan kawan-kawannya. Tapi datang ke majelis, penuhi itu masjid, penuhi itu langgar, penuhi itu surah, penuhi itu majelis. Jangan sampai majelisnya kosong, nggak ada orangnya. Orangnya lihat YouTube semua, orangnya lihat IG semua, orangnya lihat TikTok semua. Sehingga kita nggak berhadapan dengan manusia lagi, tapi berhadapan dengan layar-layar yang kurang bermanfaat. Bukan nggak ada manfaatnya, tapi kurang bermanfaat. Ikhwani rahimakumullah. Lanjutkan. Tapi nggak usah lama-lama, karena udah 1 jam lewat. Dikit lagi ya. Iya. Majelis itu yang penting bukan lamanya, tapi manfaatnya. Khairul kalam maqal wadal. Sebagai ucapan itu yang sedikit tapi bisa memberikan petunjuk. Begini, saya mau to the point, langsung pada poinnya. Pernah nggak mengalami kebingungan? Pernah? Kenapa bingung? Contoh ya, besok ditagih hutang, hari ini nggak punya uang, tenang atau bingung? Tenang atau bingung? Kenapa bingung?
Nggak punya duit. Betul? Oke, sekarang saya mau nanya, pernah nggak jadi bayi? Pernah nggak jadi bayi? Pernah. Di dalam perut. Ketika 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 8 bulan, tahu nggak jalan keluar? Tahu nggak jalan keluarnya? Dalam perut ibu ini loh, bayi tahu jalan keluarnya? Enggak. Tapi kita nggak pernah bingung, nyantai, nikmat, jari ibu jari di nikmat, menikmati bermain-main, tendang-tendang gitu ya. Kenapa begitu? Yakin kalau udah waktunya nanti kita akan keluar. Allah yang akan tunjukkan jalannya. Allah akan tundukkan nih orang tua untuk mengeluarkannya. Yakin kita waktu bayi. Tapi kenapa setelah dewasa yakinnya luntur? Yakinnya jadi melemah. Bahkan sebagian yakinnya hilang. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena enggak punya ilmu. Al-ilm, ilmu. Kalau udah punya ilmu, nanti baca kitab Risalatul Muawanah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Itu bab yang pertama kali dibahas, bukan bab yang lain, bab al-yakin. Bab tentang keyakinan. Karena orang udah punya yakin sama Allah Ta'ala, ya itulah puncaknya ilmu. Al-yakin al-iman kulluh. Keyakinan itu keimanan yang menyeluruh. Iman itu adalah ilmu, segala-gala ilmu ada dalam iman. Jadi kalau kita punya ilmu, iman kita akan mantap. Iman kita akan kuat. Gak akan bingung lagi, nyantai saja. Rezekimu gak akan kemana-mana. Kalau bukan rezekimu gak mungkin bisa kamu dapatkan. Besok kalau ditagih harus bayar utang, hadapin saja. Bayar hutangnya. Gak punya duit, ya udah ngomong gak punya duit. Nanti ada masalah, itulah su'dzon namanya. Belum terjadi udah mikir yang jelek-jelek, maka akan terjadi seperti yang kamu pikirkan. Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima syaa. Aku saya prasangka hambaku, maka silakan kamu prasangka aku seperti yang kamu mau. Ilmu, maka cari ilmu. Kita lihat nih orang-orang soleh, karena hidupnya cari ilmu, maka hidupnya senang, nikmat, luar biasa. Dan ada satu ilmu yang diremehkan, ilmu yang paling utama, ilmu yang paling agung, ilmu yang paling hebat, ilmu yang paling dahsyat, ilmu yang paling luar biasa, ilmu yang paling mahal, ilmu sholat. Ilmu sholat. Maka kita lihat para ulama tiap hari ngajarin rukun sholat, rukun wudhu, yang membatalkan sholat, yang membatalkan wudhu. Kenapa itu dipelajarin? Karena ilmu ini yang paling hebat. Mohon maaf, saya akan bongkar dikit rahasianya, boleh? Setelah itu saya izin melanjutkan perjalanan. Iya, habis bongkar rahasia, enaknya melarikan diri. Ya, ini rahasia. Setelah Nabi Mi'raj SAW kembali ke muka bumi. Coba apa yang diajarkan Nabi SAW? As-shalah. Waktu Rasulullah mau Mi'raj ruhnya, mau meninggalkan dunia yang fana ini. Apa pesan Nabi? As-shalah, as-shalah, salat. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, setelah mengucapkan salam dan diberi salam oleh Allah Ta'ala, apa yang Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW? As-shalah. Diberikan salat. Nah, kita seringkali meremehkan, salat. Masa bisa dapat duit dengan salat? Masa bisa dapat pangkat dengan sholat? Masa bisa dapat jodoh dengan sholat? Masa bisa dapat kekayaan dengan sholat? Sholat ini semua ilmu ada di situ. Semua ilmu ada di situ. Gambarannya begini. Jadi Nabi SAW dari Mekah kemudian kemana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mekah, Palestina. Ya. Kemudian kemana? Ujungnya jagat raya. Pertanyaan saya, ada enggak ilmu yang luput dari Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Semua ilmu tadi ditampung sama Nabi Muhammad SAW. Ilmu apapun. Ilmu apapun. Kemudian ilmu tadi diletakkan dalam dada Nabi Muhammad SAW. Oleh Allah Ta'ala diwujudkan dalam bentuk sholat. Saya ambil contoh ini. Boleh ya? Nah, ini apa ini? Ini handphone. Ini handphone ini kalau misalnya saya kunci, ada passwordnya. Antum nggak tahu kuncinya, manfaat nggak? Manfaat, ganjel pintu. Iya, buat ganjel pintu manfaat mungkin. Mungkin kalau kita mau naruh barang, mungkin dia manfaat ditekuk buat naruh barang aja di atasnya. Tapi nggak berfungsi, nggak tahu kuncinya kok, nggak
berfungsi. Tapi begitu tahu kuncinya, kasih tahu passwordnya, ternyata bisa video call. Ternyata bisa live streaming. Ternyata bisa telepon. Ternyata bisa transaksi bisnis miliaran, mungkin triliunan. Ternyata bisa buat baca Al-Quran. Ternyata bisa buat baca kitab. Baru handphone sekecil ini, kalau tahu kuncinya, kebuka kuncinya, maka seluruh manfaat handphone bisa kita gunakan untuk kehidupan. Betul? Betul? Nah, kalau kita tahu kuncinya sholat, kira-kira sama handphone hebat mana? Kuncinya sholat sama handphone hebat mana? Sholat. Betul? Nah, kuncinya sholat itu di mana? Wudhu. Nah, ini sekarang suruh wudhu, wudhunya nggak belajar. Pasang tuh CCTV di tempat wudhu. Kalau mau cek, lihat kita wudhunya bener enggak itu. Yang basuh tangan asal-asalan, basuh kaki cuman begini, enggak jelas ini bawahnya kena atau enggak. Wailul aqab minan nar. Enggak jelas. Ya, tangan enggak jelas, kaki enggak jelas. Apalagi kalau sholat, Masya Allah. Itu tumak ninah di rukuk, banyak yang enggak dapat tumak ninahnya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kapan dia rukuk? Enggak ada tumak ninahnya. Rukuknya enggak benar. Tidalnya enggak tumak ninah, sujudnya enggak tumak ninah. Gerakan sholatnya pada enggak beres. Akhirnya hidupnya jadi berantakan. Hidupnya jadi enggak benar. Salah satu contoh manfaat sholat yang paling sederhana. Wa'mur ahlaka bis sholah. Perintahkan keluargamu sholat. Enggak ada judulnya kamu sholat sendiri, enggak ada. Sholat itu selalu suruh jamaah. Ajak keluargamu sholat, jangan sholat sendiri. Ajak istrimu sholat, ajak suamimu sholat, ajak anakmu sholat, ajak keluargamu sholat, ajak pembantumu sholat, ajak semuanya sholat. Wa'mur ahlaka bis sholah. La nas'aluka rizqa. Aku Allah enggak pernah nyuruh kamu ngasih rezeki ke istrimu, enggak. Aku Allah enggak pernah nyuruh kamu nanggung rezeki untuk keluargamu, enggak. Tapi aku yang jamin rezekimu, rezeki keluargamu, rezeki semuanya aku yang jamin. Artinya kalau orang fokus sholat, urusan rezekinya itu enggak mungkin enggak beres. Pasti beres, tapi sholat. Yang ada ini orang belum sholat. Karena sholat itu ada wudhunya. Kalau ditanya syarat sahnya sholat apa, enggak tahu. Nah kalau syarat sahnya enggak tahu, lah kira-kira sholatnya sah atau enggak sah, tahu atau enggak tahu itu? Yang membatalkan sholat enggak tahu. Nah kalau yang batal sholat enggak tahu, sholatnya batal enggak tahu dia. Yang membatalkan wudhu enggak tahu. Lah kalau yang batalkan wudhu enggak tahu, berarti kalau wudhunya batal juga enggak tahu. Lah kalau begitu nanti sholatnya benar. Radhiyallahu taala anhuma, beliau berdua melihat ada orang tua di zamannya. Lihat di zamannya. Ada orang tua, zamannya Sayyidina Hasan dan Husain. Ada orang tua. Orang tua ini wudhu. Dilihat sama Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, wudhunya belum benar. Maka Sayyidina Hasan dan Husain enggak pakai cara-cara yang ngawur. Udah tua wudhunya enggak beres. Enggak ada. Akhlak. Bersiasat nih kakak adik Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, bersiasat. Dua cucu Nabi Muhammad bersiasat untuk dakwah. Nanti kita minta bapak ini jadi juri ya Dek ya. Iya Kak. Datang waktunya sholat. Pak, mohon maaf. Saya kakak adik ini mau lomba wudhu tapi nggak ada jurinya. Tolong bapak jadi jurinya ya. Bangga jadi juri wudhunya cucu Nabi Muhammad SAW. Maka siap. Mulai Sayyidina Hasan wudhu dengan wudhu yang sempurna. Pelan-pelan wudhunya. Semua sunnah dijalankan. Rukun dipenuhi. Semuanya dengan sempurna. Setelah itu Sayyidina Husain wudhu dengan sempurna. Selesai kemudian nanya, di antara kami berdua juaranya siapa? Dijawab, kalian berdua juaranya, saya yang kalah. Wudhu saya yang gak beres, wudhu kalian yang paling betul. Sekali perbuatan membenarkan wudhunya orang. Kita sholat di masjid berjamaah, gak nengok kanan kiri kita wudhunya benar atau tidak. Gak lihat istri kita wudhunya benar atau tidak. Gak lihat anak kita wudhunya benar atau tidak. Tapi kalau sekolahnya nilainya kurang, teriak-teriak. Duitnya kurang, teriak-teriak. Urusan sholat enggak diurus sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Maka saatnya kita belajar rukun sholat, fardunya sholat itu apa saja
Yang batalkan sholat apa saja. Itu dagangannya ulama. Ulama itu ya begitu. Ulama itu ngajarin sholat. Kadangkala kalau ada ustadz, ada kiai, ada guru, ada habib ngajarkan sholat dianggap kurang beken, kurang viral. Ini kurang tersohor, kurang ternama. Kalau kita belajar sama ulama di pondok manapun yang diajari yaitu ilmu sholat, ilmu wudhu, ilmu puasa. Sholat, wudhu, puasa. Sholat, wudhu, puasa. Ganti kitab model apapun. Sholat, wudhu, puasa. Sampai ke Ihya Ulumuddin. Sholat, wudhu, puasa, zakat, haji. Ya seperti itu. Kitab tasawuf model apapun. As-sholah, ilmu yang paling tinggi. Nah sekarang ini pada hilang. Pelajaran-pelajaran sholat mulai sekarang kurang diminati. Maka mari yuk kita kontrol sholat kita masing-masing, mulai cek sholat saya benar atau tidak, karena Nabi kita Muhammad SAW sangat perhatian pada as-sholah. Beliau sholat sampai kakinya bengkak. Beliau perhatian sampai membangunkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan istrinya Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Malam-malam Rasulullah main ke rumahnya karena rumahnya berjajar ya di samping gitu ya. Main ke rumahnya, ketuk pintu, as-sholah, ayo bangun sholat malam, bangun sholat malam. Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah dibangunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun sudah keluarga, meskipun sudah punya anak. Sayyidina Hasan dan Husain masih dibangunkan, ayo sholat, wa'mur ahlaka bis sholah. Nah ini kalau kita jalankan, kita belajar, maka nggak ada lagi kebingungan, nyantai saja, tenang saja. Kenapa? Karena Allah udah jamin semuanya. Makanya orangnya ahli sholat gak pernah bingung akan rezekinya. Kenapa? Allah udah jamin rezeki saya, maka saya gak perlu bingung lagi. Jazakumullah khairan. Amanat saya untuk Lisa dan antum semuanya, tolong langgar-langgar surah-surah majlis-majlis didatangin. Jangan cuma pakai live streaming YouTube, Instagram, meskipun itu bagus ya. Tapi itu hanya opsi kalau kita lagi berhalangan. Kalau kita nggak bisa hadir, datangkan diri kita, hadirkan diri kita. Karena di situ ada barokah yang luar biasa, ada karunia yang luar biasa, ada ilmu yang luar biasa. Jangan biarkan yang dapat berkahnya adalah makhluk-makhluk yang nggak kelihatan. Ya, hamba-hamba Allah yang nggak kelihatan ada barokahnya, kita yang kelihatan pada nggak kelihatan. Tinggal di rumah nyantai. Kemudian juga nonton YouTube-nya nggak pakai adab, sambil tidur, sambil selonjor, sambil tentang, pakai celana pendek, ya buka aurat ketika cari ilmu, maka barokahnya nanti ya nggak banyak, ya nggak banyak. Sayang, gerakkan umat ini untuk kembali mendatangi al-ulama, mendatangi guru, mendatangi orang yang bisa mengajarkan baca Al-Quran, bisa mengajarkan sholat, bisa mengajarkan wudhu, bisa mengajarkan mana yang halal, mana yang haram. Jangan cari sesuatu yang sifatnya viral atau ketenaran semata. Tenar itu bagus, viral yang baik itu bagus, tapi jangan cari ulama yang viral saja. Cari ulama justru yang mastur. Kamin masyhur bi barakatil mastur. Yang terkenal itu karena berkahnya orang-orang yang enggak terkenal. Cari yang enggak terkenal. Dapat satu seperti Nabi Khidir alaihissalam enggak terkenal, maka hidup kita akan tersohor dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Hakadza wa lafu minkum. Jazakumullah khairan. Asyraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wasyami. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna bilika khairil anami wablighil mukhtar anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.